Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, halo Teh Raisa. Hmm, Sudah ada ya. Iya, terima kasih ya teman-teman. Telah berkumpul secara online nih hari ini, walaupun di hari Minggu yang cerah ceria. Kita kumpul online dulu ya, sebentar gitu. Nah, oke, udah bisa saya buka kali ya, udah cukup. Ada Bu Mamai. Bu Mamai juga udah hadir sepertinya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jessica Nurmasari. Di sini nanti berperan sebagai moderator nih di acara kita hari ini, yaitu Ruang Membaca ya. Di Ruang Membaca ini sebenarnya kerjasama nih sama Teteh Raisa sama Bu Mamai gitu untuk sharing-sharing terkait bagaimana sih memanfaatkan kegiatan membaca menjadi suatu hal yang bisa untuk mengenali diri anak, untuk mengenali sosial gitu. Gitu. Mari kita kosongkan gelas, mari kita luruskan niat untuk menerima inspirasi-inspirasi hari ini dari pembicara gitu. Untuk teman-teman, mungkin nanti dimulai dari Ibu Mamai kali ya. Ibu Mamai sudah bisa on. Nanti yang kedua Teh Raisa gitu. Jadi urutan acara hari ini pertama akan disampaikan oleh Bu Mamai, kemudian Teh Raisa, selanjutnya akan dibuka tanya jawab untuk para peserta gitu. Harapannya nanti bisa ditanya apapun yang sedang dipikirkan atau yang memang sedang dialami gitu dan dirasakan terkait membaca dan bagaimana memanfaatkan membaca untuk lebih optimal lagi gitu. Mungkin untuk Bu Mamai sudah siap? Sebelumnya saya bacakan Insya Allah. dulu mungkin. Selalu siap ya. Oke, Saya silakan. bacakan sedikit ya Bu, profil Bu Mamai. Jadi Bu Mamai Mayasari, beliau adalah seorang terapis behavior, kemudian founder Auladi Learning Center ya Bu ya. Ya. Kemudian, dan beliau juga sebagai penulis nih, penulis di buku Kacamata Hitam Kiko yang akan mungkin dibahas lebih banyak lagi oleh Bu Mamai gitu. Baik Bu Mamai, waktu dan jaringannya saya persilahkan. Terima kasih, Yes. Suara saya kedengaran nggak? Suara saya jelas? Terdengar Bu? Jelas? Terdengar ya? Jelas Bu Mai? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari Warahmatullahi ini kita bisa wabarakatuh. sama-sama bertemu ya, Bu Yesi ya, terutama dengan Bu Yesi karena memang kita dulu sempat satu tim ya, satu tim di Bekasi dan sekarang di domisili di Bandung dan alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini kita jadi bisa bertemu lagi. Baik, terima kasih sebelumnya pada Bu Yesi saya sudah memberikan kesempatannya. Selamat datang juga kepada teman-teman semuanya yang sudah bergabung, yang sudah hadir. Ini kalau saya lihat ada 21 ya, 21 semuanya totalnya. Dan salam kenal juga, tadi sudah disampaikan oleh Bu Yesi. Jadi saya tidak perlu perkenalan diri lagi ya. Baik, saya mungkin lengkapnya aja, saya tinggal di Bekasi dan barangkali mungkin ada yang di Bekasi teman-teman semuanya? Ada yang di Bekasi? Mungkin kebanyakan di daerah Jakarta ya, Jakarta atau Bandung barangkali ya. Baik, Bu Yesi, mohon izin saya share ininya ya, screen-nya ya. Iya, silakan Bu Mai. Sebentar, saya lihat dulu ada ya. Sebentar ditunggu, mohon ditunggu.
Kok agak sulit ya? Biasanya masih bisa kebuka. Sebentar ya, Bu. Oh, rupanya saya belum save. Baik, sambil menunggu mungkin saya ingin bertanya juga sebelumnya, apakah di antara teman-teman yang hadir ini ada yang sudah mungkin dari berbagai profesi ya, atau dari semuanya guru atau bukan? Di antara profesi itu, apakah teman-teman sudah ada yang memiliki keluarga atau memiliki anak? Boleh dituliskan di chatnya sambil menunggu slide saya. Iya, ya teman-teman bisa sambil dijawab nih di chat nih. Kira-kira ada yang sudah berkeluarga atau masih mahasiswa mungkin gitu yang ingin memang menambah ilmu terkait tumbuh kembang anak gitu. Pak, saya agak sulit ya membuka file. Gimana Bu Mai? Bentar. Oh iya boleh. Oke, di sini jawabannya ada yang masih nih, kuliah, kuliah, betul. Rata-rata mungkin masih kuliah ya. Ya. Berarti memang tertarik dengan itu ya Bu Mai, membaca dan tumbuh kembang anak. Oke. Sudah mulai muncul belum ya? Sudah mulai kelihatan? Lagi sedang proses nih Bu Mai. Lagi nah, sudah. Ya? Sudah ya? Sudah terlihat. Baik. Ya. Ya. Silakan. Oke, kali ini untuk sesi pertama, pembahasan saya adalah mengenai membaca, membangun komunikasi dan sosial anak. Ya, mungkin bagi teman-teman semuanya yang mungkin sebagian dari mahasiswa tentunya sudah mengetahui ya bagaimana manusia ini memang harus memiliki kemampuan itu ya, dua kemampuan tersebut, kemampuan komunikasi dan juga kemampuan sosial. Karena memang kita tidak bisa lepaskan hubungannya dengan manusia yang lain. Otomatis kalau kita sebagai manusia tidak bisa dipisahkan dengan manusia yang lainnya, maka harus ada komunikasi dan juga harus ada keterampilan sosial agar bisa hidup bergandengan, agar bisa menyampaikan informasi, menyampaikan ide, dan lain-lainnya secara lancar ya, seperti itu. Nah, oleh karena itu, setiap anak sejak dini itu seharusnya memang sudah dikenalkan atau sudah dilatih ya, dilatih, distimulasi untuk mengembangkan kemampuan komunikasi dan kemampuan sosialnya. Nah, kita lihat terlebih dahulu apa sih yang kemampuan yang kita inginkan dari anak ini. Kita fokus kepada anak usia dini ya, anak usia 0 sampai dengan 6 tahun. Ya. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu kemampuan komunikasi anak usia dini 0 sampai 6 tahun. Itu mereka punya kemampuan apa? Yang pertama adalah mereka berpikir konkret. Jadi untuk anak-anak yang usia 0 sampai dengan 6 tahun, itu berpikirnya konkret. Jadi belum bisa berpikir abstrak. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka rasa, itu yang mereka bisa pikirkan ya, bisa amati. Kemudian di usia ini anak mulai belajar teknis cara berbicara.
mulai dari misalnya merangkai bunyi menjadi satu kata, kemudian juga merangkai kata menjadi satu kalimat, itu pada usia ini anak betul-betul sedang apa ya, sedang gencar-gencarnya, sedang betul-betul belajar, masa belajar bagaimana cara berbicara, bagaimana cara mengungkapkan perasaan, mengungkapkan ide ya di usia ini. Dan di sini memang lebih kepada teknis cara berbicara. Misalnya kalau kita ingin menyampaikan atau memberitahukan kepada anak, anak mau susu, maka kita harus mengajarkannya kepada anak, misalnya mulai dari dua kata, maksudnya dua kata dulu misalnya. Mau susu, antara kosakata kata kerja mau dan kata benda susu. Jadi mau susu. Nah, bagi anak-anak yang memang di usia ini, terutama misalnya usia 2-3 tahun, maka untuk menyampaikan perasaan, menyampaikan keinginan dengan dua kata bermakna, itu harus sudah dapat dilakukan. Ya. Mau susu, atau misalnya adik mau susu. Seperti itu, ada subjek, ada predikat, dan ada objek. Nah, ini di usia ini anak mulai belajar untuk berbicara. Kemudian, di usia ini juga anak mulai mengenal kosakata. Jadi, di usia-usia yang betul-betul masa keemasan ini, anak-anak memang harus diberikan perbendaharaan kata yang banyak. Supaya mereka ketika memiliki perbendaharaan kata yang banyak, pada akhirnya mereka akan mudah untuk mengungkapkan apa yang mereka inginkan, ya, mengungkapkan apa yang mereka rasakan. Karena kalau otomatis kalau misalnya kosakatanya rendah, anak-anak belum bisa atau belum mampu menyerap kosakata yang banyak, maka mereka akan kesulitan untuk menyampaikannya juga, ya, karena tadi minimnya minimnya perbendaharaan kata. Nah, oleh karena itu dengan nanti dengan kemampuan membaca ini akan membantu anak-anak untuk bisa menambah kosakata. Nah, ini untuk kemampuan komunikasi usia dini ya, komunikasi anak usia dini. Kemudian kita lihat lagi, seperti apa sih kita sebagai seorang dewasa, baik itu misalnya tantenya, kemudian omnya, gurunya, itu bisa meningkatkan kemampuan komunikasi anak. Yang pertama adalah kata-kata positif dan gestur. Jadi, berikan kepada anak kata-kata yang positif, disertai juga dengan gestur. Misalnya, kalau kita ingin menyampaikan persetujuan atau menyampaikan tanda bahwa benar seperti itu, maka kita harus sampaikan dilengkapi dengan gestur. Misalnya, ya, kita anggukkan kepalanya. Ya, atau misalnya hebat seperti itu. Dan kalau ekspresi-ekspresi yang lain juga sama. Jadi intinya kata-kata positif itu harus banyak kita sampaikan kepada anak-anak disertai dengan gestur. Kemudian yang berikutnya adalah nada yang ramah. Nah, bagi teman-teman mahasiswa yang mungkin nanti akan mahasiswa keguruan, mungkin nanti akan ada semacam praktek lapangan yang bisa disebut PPL juga. Nah, itu kalau misalnya nanti prakteknya di sekolah PAUD sampai dengan TK, maka nanti harus kita bedakan bagaimana kita memainkan nada yang ramah pada anak. Harus dibedakan. Misalnya teman-teman itu berbicara kepada anak remaja, kemudian anak dewasa. Nah, kalau anak-anak bagaimana? Nah, anak-anak lebih cenderung bagaimana nada itu yang harus ramah yang kita sampaikan. Misalnya, kita harus bedakan. Kalau teman-teman berbicara atau menyampaikan sesuatu kepada anak remaja, misalnya paling kita cukup dengan halo apa kabar semuanya, gitu ya. Kita keceriaan kita sampaikan, ekspresi kita sampaikan, tapi untuk keramahan harus berbeda ketika kita sampaikan kepada anak usia dini. Jadi kalau anak usia dini itu betul-betul memang menikmati ada yang ramah, gitu misalnya, halo, assalamualaikum, apa kabar? Nah seperti itu ya contohnya. Ini nada yang ramah disukai oleh anak-anak. Kemudian
Yang lainnya adalah bagaimana kita memperbanyak juga melalui lagu-lagu ya untuk pembiasaannya. Ini sudah pasti sudah banyak diketahui oleh semuanya, termasuk teman-teman mahasiswa. Bagaimana lagu itu sangat efektif untuk anak-anak. Jadi lagu-lagu yang memang isinya untuk membangun kebiasaan sebetulnya, hanya disampaikan dengan cara lagu ya, dengan melalui lagu. Contoh misalnya lagu yang populer sekali yang dari zaman saya sampai sekarang, mungkin teman-teman yang mahasiswa ya mungkin masih hafal barangkali ya kalau belum diganti. Lagu bangun tidur saja misalnya, bangun tidurku terus mandi. Nah, itu dalam lagu sebetulnya kita ingin menanamkan bagaimana pola pembiasaan baik, bahwa ketika misalnya bangun tidur itu harus mandi. Kemudian kalau pada saat mandi jangan lupa gosok gigi. Nah, itu diberikan dengan media lagu. Nah, itu sangat disukai oleh anak-anak. Itu pun juga akan meningkatkan kemampuan komunikasi anak. Berikutnya bermain peran. Nah, bermain peran ini sama seperti kalau mungkin teman-teman bisa lihat ya, anak-anak usia dini paling sering sekali bermain peran. Mereka akan bermain memerankan tokoh orang dewasa, misalnya ada yang jadi ibunya, ada yang jadi ayahnya, ada yang jadi anaknya. Itu mereka pandai melakukan itu, bermain peran. Karena memang mereka usianya menyukai bermain peran, maka kita pun juga harus melakukan itu. Bukan harus ya. Disarankan memang kita pun juga masuk ke dunia anak-anak, sehingga kita pun melakukan hal yang sama. Dan apa yang kita ingin sampaikan kepada anak-anak, itu akan mudah diserap, akan mudah diterima. Apa yang kita ingin komunikasikan kepada anak-anak, itu bisa tersampaikan. Contoh misalnya, selain bermain peran yang misalnya dalam konteks tertentu, misal kita ingin mengajarkan kepada anak bagaimana cara menyeberang jalan yang baik. Nah, kita bawa anak kita memang betul-betul menyeberang jalan ya dengan berjalan kaki. Nah, itu kita bisa narasikan. Jadi kita bantu dengan menarasikan. Contoh misalnya, yuk kita mulai menyeberang, lihat kanan, gitu. Kita tengokkan juga, lihat kanan, kemudian lihat kiri, sudah aman, yuk 1, 2, 3, jalan, seperti itu ya. Dan itu akan membantu anak-anak untuk memahami step by step apa yang harus dilakukan ya. Jadi tidak bisa misalnya kita menjelaskan secara teoritis gitu, bahwa anak-anak kalau mau menyeberang jalan maka pertama harus lihat kanan kiri, langsung saja by praktek gitu ya. Itu yang akan lebih mudah ditangkap oleh anak. Kemudian di sini yang terakhir adalah rutin membaca buku. Nah, ini mungkin yang akan kita sedikit lebih banyak atau lebih dalam mengenai poin terakhir ini, bahwa rutin membaca buku atau rutin membacakan buku kepada anak usia dini ini akan membantu meningkatkan komunikasi anak. Ya. Jadi yang lainnya tetap dilakukan, tapi ternyata salah satu poinnya adalah rutin membaca, gitu, rutin membacakan buku kepada anak-anak. Kita lihat yang lainnya. Kalau tadi kemampuan komunikasi, berarti kalau dari tadi ya teori-teori yang disampaikan oleh para ahli, bahwa komunikasi anak dapat berkembang secara optimal melalui berbagai macam cara, di antaranya salah satunya adalah membaca buku. Nah, sekarang kita lihat kemampuan keterampilan sosial. Di sini keterampilan sosial anak usia dini itu merupakan kemampuan anak untuk bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang lain. Jadi anak-anak memang harus dilatih sejak dini bagaimana mereka bisa berinteraksi, bisa bersosialisasi dengan teman-temannya gitu ya. Karena nanti kalau misalnya anak tidak dibiasakan atau tidak diberikan stimulasi untuk bisa melakukan interaksi sosial dengan baik bersama teman-teman, saudara atau teman-temannya, maka akan nanti kesulitan ketika anak harus keluar rumah lebih jauh, yaitu masuk ke dunia sekolah. Bagi anak-anak yang tidak terbiasa diberikan stimulasi atau diberikan lingkungan yang mendukung untuk bisa meningkatkan kemampuan sosialnya, maka anak-anak tersebut akan cenderung memiliki kesulitan nantinya. Kesulitan pada saat
berteman di sekolah ya, pada saat bagaimana mereka harus berinteraksi di sekolah atau di tempat main yang lebih jauh lagi di luar dari rumah ya, seperti itu. Nah, aspek keterampilan sosial itu apa saja? Banyak ya. Di sini diantaranya adalah sikap, empati, kemudian bekerja sama, tanggung jawab, kemudian juga persaingan sehat. Ini sangat penting diajarkan kepada anak-anak. Dan semuanya ini, konsep-konsep keterampilan sosial ini, itu bisa kita berikan salah satunya dari membaca buku atau membacakan buku kepada anak-anak usia dini. Nah, kita lihat lagi. Ini ya. Manfaatnya apa sih membaca buku atau membacakan buku pada anak? Ternyata cukup banyak, teman-teman, ya, manfaatnya itu. Yang pertama adalah memperbanyak kosakata ya, memperbanyak kosakata. Otomatis kalau misalnya orang tua atau orang dewasa lainnya itu banyak membacakan buku kepada anak, otomatis kosakata anak bertambah banyak gitu ya, bertambah banyak. Apalagi misalnya bukunya bervariasi, itu nanti luar biasa. Dan sesuai penelitian bahwa anak-anak yang memang sudah dibiasakan membaca sejak dini, dibacakan atau membaca sejak dini, maka itu akan mempermudah nantinya, mempermudah kemampuan yang harus dimiliki pada saat anak masuk SD. Ya, dan ini pentingnya. Kenapa kita harus membiasakan membacakan buku kepada anak sejak dini. Kemudian yang berikutnya adalah saya kok kesulitan ya membaca di sini. Sebentar Bu Yesi. Screen saya malah tertutup sendiri. Tertutup karena ini. Ya, harap dimaklum ya. Screen saya tertutup sendiri ya? Oleh saya sendiri, saya bingung nih. Nah, Masih terbuka, Bu, tapi Bu. iya ya, masih terbuka. Cuman saya sulit membaca ini karena Oh, tertutup dengan layar Zoom-nya. peserta ya. Oh, Ya. geser sedikit kayaknya, Bu. Bisa, Bu. Oh iya, oke oke. Nah, oke, baik. Tadi ya memperbanyak kosakata. Kemudian sebetulnya sih ini juga bisa kita pakai ya untuk orang dewasa ya seperti kita. Ketika kita banyak membaca buku, pasti kita bisa lihat bedanya deh. Orang yang banyak membaca buku dengan orang yang jarang sekali membaca buku. Dilihat dari mana? Lihat saja, dengar saja apa yang diucapkannya. Ketika seseorang yang memang banyak membaca buku, maka perbendaharaan kosakatanya cukup bagus. Mungkin cukup baik juga. Menyampaikan ide, menyampaikan gagasan juga cukup baik. Tapi bagi orang yang minim sekali kosakata karena kurang baca buku, otomatis mereka pun juga akan kekurangan kosakata, kekurangan kemauan juga untuk bisa menyampaikan atau bisa memberikan gagasan, ide, perasaan kepada orang lain gitu. Karena memang minim kosakatanya. Nah, ini juga bisa dilihat dan tentunya kita bisa membayangkan ya bahwa kalau orang dewasa saja bisa kita lihat perbedaannya, bagaimana misalnya kalau anak-anak sejak kecil dibiasakan untuk kita bacakan buku, dibiasakan untuk membaca buku, minat baca bukunya itu ditanamkan sejak kecil, maka otomatis itu akan menambah wawasan ya, menambah wawasannya juga, kemudian juga tentunya tadi pemilihan kosakata, diksi dan lain sebagainya itu akan jauh lebih kaya anak-anak yang sudah distimulasi sejak dini membaca buku. Yang berikutnya adalah belajar mengenal konsep. Nah, di buku ini tentunya untuk anak-anak ya, buku anak-anak, itu banyak sekali diajarkan konsep-konsep. Mulai dari konsep warna, kemudian konsep benda, konsep kata, ya dan lain sebagainya. Itu banyak di dalam buku ya. Oleh karena itu memang
orang tua itu harus bisa memilih buku yang memang bisa tadi memenuhi apa yang ingin didapatkan manfaat dari membaca bukunya. Berikutnya adalah mengaktifkan otak anak. Dengan membaca, ternyata ada sel-sel yang terus akan bekerja, ya akan terus berkembang. Kalau seorang ahli neurolog itu neuron-neuronnya ya gitu, jadi bersambung terus, jadi penuh cabang-cabangnya. Dan anak-anak yang cabang-cabang di sambungan-sambungan di otaknya itu semakin rimbun, semakin banyak, maka semakin cerdas dibandingkan orang yang cabang-cabang atau sambungan-sambungan di otaknya itu tidak terlalu banyak, tidak terlalu rimbun. Otomatis kita kalau bisa mengetahui bahwa dengan membaca maka bisa mengaktifkan otak anak, maka jangan lewatkan masa-masa anak usia dini dengan melewatkannya begitu saja, tapi perbanyak mereka untuk kita berikan wawasan, pengetahuan melalui membaca. Yang berikutnya adalah melatih imajinasi anak. Nah, biasanya nih kalau misalnya kita membacakan buku kepada anak-anak, maka anak-anak itu akan mulai membayangkan seperti apa ya kejadiannya ya, bagaimana ya perasaan si tokoh ya, gitu. Terus kemudian nanti endingnya atau akhirnya itu seperti apa. Nah, itu yang nanti imajinasi anak akan terus terstimulasi ya. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah bekal membaca. Bekal untuk membaca nantinya. Jadi dengan dibacakan buku sejak dini, maka otomatis anak sudah akrab ya dengan huruf-huruf. Anak sudah akrab dengan kata-kata. Anak sudah akrab dengan susunan kalimat. Dan itu akan mempermudah anak untuk nanti bisa mudah membacanya. Dan ini sudah dilakukan penelitian oleh para ahli, di mana memang anak-anak yang sudah dibiasakan membaca, dibacakan buku sejak dini, maka itu akan jauh lebih cepat pada saat anak masuk SD, jauh lebih cepat dalam kemampuan membacanya. Gitu. Karena memang itu sudah terbiasa ya, sudah tertanam di dalam memori jangka panjang anak, di dalam memori bawah sadar, kata-kata atau kalimat-kalimat yang sering diucapkan, yang sering dibacakan oleh orang tua mereka, itu akan dengan mudah ketika anak harus membaca, itu mudah memahaminya. Gitu ya. Mudah memahaminya. Kemudian yang berikutnya, membangun kemampuan kognitif atau berpikir anak. Nah, ini manfaat membacanya. Yang lainnya, ini termasuk ke dalam bagaimana kita bisa membangun tentang konsentrasi, ya, fokus anak, itu dari membaca juga. Kemudian juga kita bisa melatih anak untuk bisa memecahkan masalah. Misalnya, kan dalam buku cerita biasanya ada tokoh, kemudian ada konflik. Jadi tokoh menghadapi konflik, biasanya seperti itu. Nah, itu anak akan terlatih untuk memecahkan masalah dari contoh-contoh dari yang dibacakan tadi, dari buku-buku cerita tadi. Karena setiap buku cerita bergambar, misalnya ya, untuk anak, itu pasti akan ada tokoh dan akan ada konflik serta penyelesaiannya. Jadi dengan banyaknya dibacakan buku-buku cerita, otomatis anak sudah punya input bahwa oh kalau ada masalah ini diselesaikannya dengan cara seperti ini, ada masalah yang ini begini, seperti itu dari cerita yang dibacakan. Ya, jadi anak-anak sudah akrab dengan konflik solusi, terus kemudian endingnya seperti apa. Nah, itu yang di antara manfaat yang bisa didapatkan oleh anak-anak kalau anak-anak dibacakan buku ya sejak dini. Berikutnya yang terakhir, mungkin ini nanti yang akan dibahas oleh Teh Raisa ya, menciptakan hubungan baik orang tua dan anak. Ya, ini masuk di sini ya. Bagaimana manfaat membaca buku ternyata luar biasa. Jadi oleh karena itu, saya ingin mengajak kepada teman-teman semuanya, mungkin untuk mensosialisasikan kembali kepada saudara, kepada tetangga, atau kepada siapapun masyarakat luas, bagaimana kita harus membudayakan anak-anak membaca sejak dini, membudayakan orang tua untuk bisa membacakan buku sejak dini kepada anak-anak. Ya. Ini mohon maaf, karena suara saya agak bindeng, jadi sudah dari hari Senin sepulang saya dari luar kota itu
betul-betul itu ya, tumbang lah gitu. Dan saya bed rest sampai dengan hari ini saya belum keluar rumah kembali. Dan alhamdulillah mudah-mudahan sampai akhir bisa bertahan. Makanya emang agak ngos-ngosan nih suara ini. Bintang gila. Oke, baik. Nah, tadi kita sudah melihat ya bagaimana manfaat membaca untuk anak-anak, sehingga apa yang memang dibutuhkan untuk perkembangannya secara bahasa, secara komunikasi dan sosialnya itu akan bisa jauh lebih berkembang gitu dengan membaca. Nah, sekarang hal yang penting yang harus kita perhatikan yaitu cara membacakan buku. Nah, ini juga tidak bisa dilewatkan begitu saja. Misalnya ketika teman-teman sudah mengetahui ini baca buku bagus nih buat anak-anak, ya, terus kita bacakan saja ya. Tapi ternyata ada gitu, ada caranya supaya membaca kita memang betul-betul efektif ya, dan memang akan dirasakan manfaatnya oleh anak. Yang pertama, cara membaca buku cerita. Bacakan cerita dengan artikulasi yang jelas dan lantang. Bu Mai? Ya. Suaranya agak putus-putus, Bu Mai. Oh, agak putus-putus ya. Sebentar. Iya. Dari tadi nggak putus-putusnya? Apa, Bu? Sebentar ya. Putus-putusnya dari tadi ya. Ini sudah otomatis ya, dia masuk ya. Oke. Sekarang bisa terdengar? Bisa, Bu. Bisa ya. Oke. Yang pertama, cara membacakan buku cerita, yang pertama bacakan cerita dengan artikulasi yang jelas dan lantang. Karena anak kan memang pada saat usia dini itu sedang proses untuk belajar ya, belajar berbahasa, maka kita yang membacakan cerita tuh harus artikulasinya tuh harus jelas ya. Jadi jangan sampai, apalagi misalnya begini, ada orang tua yang membacakan cerita atau bahkan mungkin berbicara secara langsung itu di tanda petik, kalau bahasa Sunda tuh apa? Dicadel-cadelin gitu ya. Nah, itu sangat tidak disarankan. Jadi kita tetap harus menyampaikan, membacakan, atau berbicara kepada anak dengan artikulasi yang jelas. Karena memang anak sedang dalam proses belajar, jadi biasakan artikulasinya jelas, sehingga anak-anak akan tahu bahwa oh itu yang harus yang harus dicapai. Misalnya kata mobil lah contohnya, mobil bukan embim ya, atau bukan bembem, tapi mobil. Walaupun di awal mungkin anak-anak ada proses ya, tidak langsung bicara jelas bahwa ketika menyebutkan mobil itu dengan kata mobil gitu. Tapi kalau orang dewasa atau orang tua, guru, itu terus menerus mengucapkan dengan intonasi yang dengan artikulasi yang jelas dan lantang, maka insya Allah anak-anak akan menuju ke sana gitu nantinya. Karena dia sudah tahu, oh ya, itu tuh mobil walaupun kesulitan di awalnya. Ya, seperti itu. Jadi jangan sampai kita membahasakannya dengan bahasa-bahasa yang mungkin lucu gitu bagi kita ya, bagi sebagian orang tua. Lucu bahwa suara mobil jadi embim, atau misalnya makan jadi makan, atau mamam hanya sekedar itu. Tapi kita harus lakukan bahwa makan ya makan, minum seperti itu. Dengan artikulasi yang jelas, insya Allah akan membantu anak untuk mempercepat bagaimana mereka juga bisa menirukan ya artikulasi yang jelas dari kita. Kenapa harus lantang? Agar jelas didengar gitu. Kalau misalnya bahasanya gini, jangan baca seperti kumur-kumur gitu ya. Jadi kalau lantang, anak juga akan jelas mendengarnya. Oh ya, seperti itu gitu ya. Walaupun mungkin awalnya hanya angguk-angguk gitu kan, mengikuti cerita kita gitu. Tapi lama-kelamaan itu akan tertanam dan anak juga akan mencoba mengikuti apa yang kita bicarakan atau sampaikan. Nah, kemudian intonasi yang tepat. Kalau membaca cerita, intonasi harus cepat, harus tepat. Misalnya, ketika tokohnya sedang sedih, maka kita pun juga membacakannya dengan sedih. Gitu. Atau misalnya tokohnya sedang gembira, misalnya, aha, nah, jangan sampai, aha, aha, itu dia. Itu kurang, intonasinya kurang greget juga, karena tidak tepat ketika ada ekspresi gembira, maka kita juga harus ikut
mengucapkannya dengan gembira. Kalau misalnya sedih, kita pun juga harus turun intonasinya supaya memang bisa mewakili perasaan sedih. Jadi intinya ketika intonasi dimainkan dengan benar atau dibacakan dengan benar, maka akan mewakili emosi yang ingin disampaikan dari cerita. Ya, dan anak juga akan belajar, oh iya kalau misalnya ekspresi gembira, terkejut, sedih itu seperti apa dalam bahasa verbalnya dan juga dalam bahasa emosi ekspresinya ya. Kemudian yang di bawahnya ekspresi yang sesuai tadi ya. Ketika intonasinya tepat diikuti dengan ekspresi yang sesuai, insya Allah ceritanya akan jauh lebih bernyawa dan anak-anak akan lebih interesting gitu. Wah, ketika misalnya ada sebuah sebuah peristiwa misalnya ada yang mengendap-endap, kemudian kita bahasakannya dengan misalnya ya, saya pakai tokoh Kiko deh, walaupun di dalam tokoh Kiko nggak ada cerita yang seperti itu misalnya. Kiko datang mengendap-endap untuk mengetahui seperti itu, contoh ya, dan anak-anak akan merasa sesuatu yang horor gitu ya dengan cara membacakan kita. Atau ketika misalnya gembira, hai, kita pun juga sama, ekspresinya gembira. Buka ketika bicara mengatakan hai, dibuka mulut kita lebar-lebar, senyum kita senyum yang lebar, itu juga akan mewakili emosi yang ingin disampaikan dari cerita. Kemudian dramatisasi, ini ya seru, dramatisasi. Pernah mungkin teman-teman ya mendengar dongeng yang disampaikan oleh ahli dongeng ya. Saya bukan ahli dongeng, jadi kurang pandai untuk bisa mendramatisasi sebuah cerita. Nah, kalau didramatisasi anak-anak, itu akan jauh lebih interesting lagi. Jadi betul-betul tak terlupakan gitu ceritanya. Jadi bagaimana kita bisa dengan ekspresi, dengan gaya, wah betul-betul hidup. Jadi tidak hanya sekedar membacakan cerita begini saja gitu kan, duduk datar, tapi kalau dengan dramatisasi itu akan impact-nya akan jauh lebih luar biasa lagi ya. Kemudian yang berikutnya adalah beri kesempatan anak untuk bertanya. Jadi kalau kita lagi baca cerita, itu kita kadang-kadang misalnya baru halaman pertama, itu anak udah nggak sabar kan, ini nih kenapa, ini bagaimana, ini apa, seperti itu. Nah, kita jangan terus bercerita terus gitu, tapi stop, kemudian kita berikan kesempatan kepada anak-anak untuk mau tanya apa, gitu. Kita ladeni. Padahal misalnya kadang-kadang kita ingin nanti dulu ceritanya belum selesai gitu. Kita ingin bahwa apa yang kita sampaikan tuh menarik, tapi ternyata tidak begitu juga konsepnya. Jadi kalau kita membacakan cerita kepada anak-anak, tetap fleksibel ketika anak ingin bertanya di halaman yang baru, misalnya buka halaman 1, anak udah ada pertanyaan, layani. Jangan sampai nanti ini baru buka halaman pertama, nanti ada di halaman berikutnya. Nah, jangan sampai akhirnya apa? Yang tadinya kegiatan membaca yang harus menyenangkan, akhirnya jadi ribut antara ibu dengan anak atau antara ayah dengan anak gitu akhirnya, karena masing-masing bertahan gitu, yang anak ingin tahu apa ini apa itu, kemudian orang tua juga ingin nanti dulu dilanjutkan dulu sampai selesai baru bertanya. Jadi pada saat membaca mengalir aja begitu, anak banyak tanya justru malah lebih bagus gitu ya, seperti itu. Kemudian membacakan cerita menjelang tidur. Nah, ini yang disarankan. Dan ini yang harus kita budayakan, bahwa ketika kita membacakan cerita memang baiknya menjelang tidur. Kenapa menjelang tidur? Karena memang menjelang tidur adalah masa-masa rileks. Masa-masa rileks, masa-masa anak menuju gelombang alfa gitu ya, di mana di gelombang itulah kita kalau mau menyampaikan sesuatu, menyampaikan pesan, menyampaikan nasihat, itu akan lebih mudah diterima oleh anak gitu ya. Itu cara membacakan buku cerita. Nah, sekarang selain cara membacanya yang harus kita ketahui, apalagi ternyata nih, cara memegang buku pun juga kita harus tahu, ya. Jangan sampai misalnya membaca ceritanya udah bagus, kemudian apa-apa yang sudah tadi ya di dalam cara baca buku cerita sudah dipenuhi, tapi ternyata kita belum tepat nih dalam memegang bukunya. Itu pun juga nanti akan sedikit mengurangi efektivitas membaca.
Nah, ini 3 cara memegang buku. Yang pertama adalah posisikan ketika kita membacakan buku kepada anak, anak tuh bisa melihat dengan jelas. Bisa melihat dengan jelas halaman demi halaman, seluruh gambar. Jangan sampai misalnya siku kita menghalangi gambar yang lainnya. Kemudian atau misalnya badan kita menutupi gambar sebagian halaman. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi betul-betul anak-anak nih kalau tidak dilihat dari gambarnya, ini ideal nih ya, gitu ya. Di gambarnya kan seperti ini. Betul-betul anak tuh matanya tuh leluasa mengamati gambar demi gambar di setiap halaman. Gitu. Kemudian pada saat membaca, gunakan jari kita, ya, gunakan jari kita. Mau jari yang mana nih? Jempol, telunjuk gitu ya. Aduh, tengah jangan ya. Nah, rata-rata telunjuk ya. Jadi kita gunakan telunjuk. Kita gunakan telunjuk saat membacakan membacakan di sini sih nggak mesti telunjuk ya. Boleh jempol juga boleh, tapi kayaknya lebih praktis. Rata-rata orang kalau menunjuk atau apa yang namanya mengikuti huruf-huruf yang dibaca itu biasanya dengan telunjuk lebih mudah ya. Nah ini sepanjang kita membaca, pada saat kita membacakan nyaring, itu telunjuk kita bergerak mengikuti, ya bergerak mengikuti. Itu gunanya anak bisa akrab dengan oh ini dibacanya misalnya ibu, oh ini dibacanya ibu. Nanti ketika dia akan bertemu lagi dengan kata-kata yang sama, dengan huruf yang sama, maka dia akan juga bisa membantu dia untuk mengingat bahwa oh itu tuh ibu. Di setiap kata-kata itu tuh ibu seperti itu ya. Nah, otomatis kan nanti ketika dia sudah masuk ke waktunya membaca, itu akan jauh lebih mudah dan terbantu. Kemudian yang berikutnya adalah tunjukkan bagian-bagian penting dari buku. Jadi dari kecil anak udah belajar, nggak masalah. Misalnya, ini judul bukunya, kita tunjuk. Judul bukunya, misalnya Kacamata Hitam Kiko. Ini judulnya. Tidak masalah anak awal tidak mengerti, tapi tetap tunjukkan itu. Bagian-bagian penting dari buku itu sebagai bagian dari kita membiasakan ketika membaca, anak mesti tahu ini judulnya apa, siapa penulisnya, kemudian misalnya ada ilustratornya siapa, karena di setiap buku pasti ada gitu ya, nama-nama itu. Kemudian halamannya, oh ini halaman 1, berarti anak juga sudah diajarkan ya, kita sudah kenalkan angka ya, halaman 1, kemudian yuk kita buka lagi. Pada saat buka halaman juga, anak biasanya tertarik dengan suara, misalnya ketika dibuka, kita buka halaman berikutnya, halaman kedua, jreng-jreng-jreng, bisa seperti itu. Nah, di halaman kedua, kita tunjuk 2, di halaman kedua, ini bercerita, lanjutkan ceritanya seperti itu ya. Jadi itu hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat kita membacakan buku untuk anak-anak, sehingga apa yang memang tujuan dari membaca buku itu dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan sosial anak itu bisa tercapai. Nah sekarang bagaimana dengan buku, contoh buku, saya berikan contoh bukunya ya Bu ya. Oke. Contoh misalnya, ini adalah buku Kacamata Hitam Kiko. Nah di sini apa sih yang bisa kita dapatkan dari sebuah buku bergambar? Ini adalah buku bergambar, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu picture book ya, di mana memang isinya adalah buku yang dipenuhi oleh gambar-gambar ilustrasi, kemudian juga ada teks narasinya yang tidak terlalu banyak, jadi sedikit-sedikit. Nah, ini cocok untuk anak-anak usia dini, jadi tidak terlalu lelah juga membacanya. Kemudian halamannya memang dibatasi, mulai dari 16 halaman, kemudian 18, 24, seperti itu biasanya. Nah, ini contoh isi dari buku Kacamata Hitam. Tuh. Nah, kita bisa lihat satu persatu misalnya. Di buku ini disajikan konsep-konsep yang memang secara keseharian anak dapatkan. Di antaranya adalah konsep kata benda, mulai dari kata benda yang berupa mainan, ya, contoh di sini ini, mainan-mainannya. Kemudian makanan, ya, kemudian juga
Kelihatan nggak ya? Benda-benda yang ada di setiap ruangan, ya, sesuai dengan fungsinya, ini digambarkan, diilustrasikan dengan sangat jelas. Seperti ini. Ya. Nah, dari sini, orang tua dapat menggali atau dapat memberikan banyak sekali informasi kepada anak-anak. Yang pertama adalah bagaimana kita bisa mengajarkan konsep-konsep kepada anak. Konsep kata benda, konsep kata kerja, kemudian konsep selain kata benda misalnya dikelompokkan lagi, konsep makanan, kemudian konsep mainan, konsep ruangan, ya banyak konsep di sini. Kemudian konsep lawan kata, ya ada juga di sini. Nah, jadi ini bisa dieksplor sebetulnya. Jadi bagusnya kenapa memang anak usia dini itu membaca buku bergambar, karena dari buku bergambar inilah bisa mewakili tadi bagaimana melatih anak, menstimulasi imajinasi anak. Kemudian juga bagaimana bisa mengajarkan konsep-konsep kepada anak. Ya, selain konsep-konsep tadi kata-kata benda, kata kerja, lawan kata, kemudian ada preposisi juga di sini, ada preposisi di atas, di bawah, di dalam, di luar, dan juga diajarkan konsep tadi, konsep sosial, ya, konsep keterampilan sosial, di mana di sini di buku Pico ini diceritakan ada satu konsep sosial atau konsep apa disebutnya, budi pekerti, di mana anak harus disiplin, anak harus tertib, kemudian juga anak harus meminta izin, ya seperti itu. Nah, di dalam buku ini ada tersurat dan tersirat. Ini yang nanti bisa kita jadikan sebagai bahan diskusi atau bahan tanya jawab bersama anak pada saat membaca. Ya. Nah, kalau misalnya untuk orang tua yang masih belum terbiasa membacakan buku dengan cara-cara yang tepat atau yang benar, maka sudah saya sediakan di sini petunjuk untuk pertanyaan-pertanyaan sebagai bahan diskusi kepada anak-anak. Ya, dari cerita yang kita bacakan berulang-ulang, maka biasanya nanti di cerita yang kesekian, anak sudah mulai bisa dapat menjawabnya, ya. Kecuali misalnya anak yang memang daya tangkapnya cepat, dari satu buku selesai tamat, dibaca, kemudian sudah langsung bisa menjawab pertanyaan dari orang tua. Tapi bagi beberapa anak yang masih membutuhkan waktu, ya, karena memang kemampuan kosakatanya masih terbatas dan lain sebagainya, maka biasanya ini bisa dijawab kalau sudah dibaca berulang-ulang. Dibaca berulang-ulang, detil, dari satu halaman per halaman, sampai mereka paham betul apa yang dimaksud dari bacaan di halaman ini, di setiap halaman, maka baru diberikan pertanyaan ini. Baru biasanya anak akan dapat menjawabnya. Itu pun tidak semua. Biasanya seperti misalnya, kalau pertanyaan apa, siapa, di mana, nah ini biasanya lebih mudah, ya. Tapi ketika misalnya bertanya pendapat, pertanyaan terbuka, nah ini memang memerlukan keterampilan bahasa yang sudah lebih naik lagi. Tapi kita bisa pandu anak-anak, bisa kita pandu anak-anak dengan terus mengarahkan apa sih pesan moral dari buku yang dibaca ini. Seperti itu. Mungkin untuk dari saya sampai di sini terlebih dahulu, lebih nanti kepada silahkan kalau ada yang ingin bertanya, kita nanti di dalam tanya jawab saja. Baik, demikian Ibu Yesi, terima kasih. Ya, Bu Yesi, dari saya cukup. Nanti mungkin silahkan kita akan perluas lagi di dalam tanya jawabnya nanti, ya. Oke, terima kasih Ibu. Sebelumnya sepertinya moderator ini ya sedang mengalami gangguan, iya, gangguan sinyal terlebih dahulu. Di sini juga hujan sih, sudah mulai hujan besar. Ya, tapi suara Ibu lancar, alhamdulillah. Lancar, alhamdulillah. Sebentar, kita tunggu sebentar ya, Ya, teman-teman dan Ibu, mohon maaf.